Hitung dong, roll Hitung dong, action bener. gitu apa? Kamera rolling. Action. Selamat sore kawan-kawan, tifosi, fans semua yang ada di sana dan di sini. Jumpa lagi bersama saya Zafur Sandiwada dan kawan saya. Ading di sini pastinya Mas Setia. Dan di tengah ada makhluk cantik, Ding. Cantik gak sih, Ding? Cantik dong. Hah? Manis gak sih, Ding? Manis dong. Manis ya. Iya. Saya takut sama Sobiga. Oke, sekarang kita kehadiran seorang dokter hewan yang cukup melalang buana di balai ini. Tumben lu benar. Sebelumnya salah ya? Ini cukup lama ini, soalnya dari saya belum masuk udah ada. Malang Bahkan melintang. dari zaman Majapahit juga udah ngajar ya. Oke, diperkenalkan mbaknya siapa? Saya dokter hewan Dwi Walid. Udah gitu doang? Iya, Singkat nanti sekali. kepanjangan ya. Untuk panjangnya Dwi Walid Ratnawati. Wih. Kenalkan. Nggak pakai titelnya? Nggak usah Nggak lah, usah. nanti aja. Jadi Budok panggilnya Bu Dwi atau Bu Walid? Bu Dwi. Bu Dwi. Oh. Oh, iya. Atau ini aja, kerennya Bu Retno aja. Bu Retno. Kayaknya agak kagok ya manggil Retno ya. Ya berarti populernya ya Iya. Bu Walid Bu ya. Walid. Sekarang Bu Walid atau Dok Walid ya. Nah, Dok Walid ini yang menangani sapi-sapi sakit di balai ini atau gimana? Ya, sapi-sapi sakit, sapi-sapi yang mau melahirkan, dan untuk menjaga sapi tetap sehat. Nggak harus sapi sakit terus dong, kita harus bisa sapi itu sehat terus. Oh, berarti ini ya mengenai kesehatan sapi. Yes. Kesehatan sapi. Mm-mm. Tapi itu loh apa? Jadi dokter hewan tuh kerjaan yang paling sulit loh. Nah, apa emang? Lu kalau sakit, Hmm. dok sakit dok, sakit apa? Iya. Paru-parunya nggak enak, Oh, perut yang iya. enak. Nah. Sapi kan nggak bisa ngomong, Iya. tapi dia bisa tahu. Iya. Iya sih? Ada ilmunya, men. Iya. Iya dong. Benar nggak sih? Iya, kita harus belajar untuk perilaku sapi. Kita harus tahu perilaku sapi-sapi yang sakit, sapi-sapi mau melahirkan. Itu kita harus tahu dong, gitu. Nggak usah nanya gitu. Sapi sakit aja, udah nggak usah bilang. Kita harus tahu sapi-sapi sakit itu ciri-cirinya seperti apa. Oh, berarti ini dia apa orangnya? Apa istilahnya orangnya yang sensitif ya. Jadi dia bisa tahu orang tanpa orang itu ngomong. Saya yakin dulu pasti cowoknya cuma satu, nggak diputusin sama cowoknya dulu karena dia orangnya sensitif, perhatian. Iya, yang jelas saya nggak pernah naksir sama pasien saya. Wih, Iya, pasiennya karena sapi soalnya. pasiennya sapi. Oke, hari ini mau bawa ini judul. Saya Tema temanya Judul kita lagu ya. itu harus tahu untuk persiapan sapi melahirkan itu gimana sih, gitu. Karena sapi melahirkan itu ada tanda-tanda atau waktu-waktu kritis yang kita harus perhatikan. Oh, oke. Perilakunya. Iya, perilakunya, persiapan sapinya. Sapi itu ada stresnya juga. Stres waktu melahirkan. Itu ada stres sapi-sapi melahirkan, itu ada stresnya. Tapi Masa-masa stres. sapi itu suaminya nggak stres ya kalau melahirkan ya? Kan beda kalau manusia ya. Jangan salah, Jangan manusia salah ya. itu juga ada masa-masa stresnya untuk persiapan melahirkan. Gitu. Tapi kan kalau maksud saya kalau suaminya istrinya mau melahirkan, suaminya kan stres. Tapi kan suaminya sapi enggak. Tetap mau makan dia mah. Ini sapi datang. Oh, ini calon berikutnya ntar. Oh iya. Nah, Oke. untuk sapi melahirkan itu memang pertanyaan awal dulu, berapa lama sih mengandungnya sapi? Sama kayak manusia, 9 bulan 10 hari sapi itu. Sama ya? Hamil atau bunting ya. Kalau untuk hewan kita ininya ke bunting ya, bukan Oh, bukan hamil. Bukan dong. Dia Beda 9 sapi. bulan 10 hari. Iya, sama. Kan cuma 6 bulan. Enggak. Kira lebih lama karena kan lebih besar. Enggak, untuk hormonalnya hampir-hampir sama 9 dengan bulan. manusia. Langkah pertamanya apa? Maksudnya yang mesti kita perhatikan nih. Disiapkan tuh apa aja Nah. gitu. Kalau sapi ataupun makhluk hidup lainnya untuk bereproduksi atau melahirkan itu perlu energi, ya kan? Perlu energi untuk mempersiapkan kita merejan.
Oh, iya. Bahasa Jawanya ngeden. Itu perlu energi. Oke. Nah, energi kalau kita itu tidak memanajemen, tidak mengatur, nanti energi yang kita keluarkan itu tidak seimbang dengan energi yang masuk. Intinya Ya kan? mungkin Tidak seimbang gitu loh, tidak seimbang. jangan ngatet, Mbak. Yes. Oh, berarti intinya yang asupan yang dia dapat harus sesuai buat tenaga ngedennya ya. Iya, heeh. Jadi kemungkinannya itu kan ada keseimbangan negatif. Negatif. Jadi untuk kita mengeluarkan energi itu lebih besar daripada asupan atau makanan yang masuk ke tubuh kita untuk proses melahirkan, untuk proses produksi susu. Pasti kan kalau melahirkan kita harus ada susunya dong buat bayinya itu, buat pedetnya. Makanya itu perlu energi. Nantinya kalau energinya kita itu nanti tidak cukup, mereka pasti akan mengambil dari energi dari badan kita. Maksudnya dari sumsum tulang, untuk daging kita, seperti itu. Jadi badannya gemuk nih, karena energi yang masuk itu nggak cukup. Jadi dia akan merombak yang ada di tubuh, maksudnya lemak, protein, gitu loh. Jadi nanti akan kurus tuh, karena dirombak lah dengan energi. Simpelnya gini. Sapi ini sebelum sebelum melahirkan. Suplai makanannya harus dijaga. Iya, harus cukup sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau dia nggak ngambil cukup dari tubuh kita sendiri, tubuhnya gitu. sapi kali. Tubuh tubuh sapi, saya. ya, ada tubuh sapi. Jadi harus masuk, harus sesuai. Kalau nggak cukup kan kita harus yang istilahnya tabungan energi yang ada di kita kan, Yang gitu. paham. yang di sapi. Si sapinya ini suplai makanannya harus terjaga ya. Yes, ya benar. Berarti harus diperhatikan juga protein-proteinnya ya. Untuk ke gizi keseimbangannya itu, misalnya nih biasanya nih sapi cuma makan pakannya itu doang, rumput doang di rumput liar, rumput lapangan. Gitu. Itu ngaruh nggak? Jangan salah, kebutuhan pokok makanan sapi, ruminansia ya itu khususnya, itu ada rumput. Jadi kalau mau melahirkan itu malah rumput yang banyak karena energi. Bukan protein, ya. Proteinnya Ingat sapi ya. itu apa maksudnya? Kan maksudnya protein sapi dedak. Oh, itu protein. Nah, itu protein itu malah dikurangin karena sapi itu sendiri kan bangsa ruminansia. Di rumennya itu dia bisa merubah ya itu dari hijauan itu ke protein. Jadi kita sebenarnya nggak harus nambahin konsentrat yang banyak. Rumput banyak. Rumput karena makanan pokoknya sama dengan manusia, nasi. Berarti kan untuk tenaga. Nah, sapi itu harus rumput. Karbonya tuh rumput ceritanya. Rumput benar sekali. Misalnya nih mau jadi melahirkan nih jangan harus banyakin dedak. Jangan. Nah, itu salah kaprah. Nah, itu salah ya teman-teman semuanya. Kalau mau melahirkan, dedak malah diturunkan karena itu malah bisa menimbulkan penyakit. Nanti kembung ya, teman-teman semuanya. Nanti kembung, terjadi ketosis. Jadi nanti akan asam laktaknya di rumen itu makin tinggi. Kembung? Iya, makin kembung. Jadi jadi ketosis, jadi efeknya yaitu kembung, nggak mau makan seperti itu. Padahal ya kalau kita bahasa manusia. Padahal mau lahiran kan kita harus sapi itu makannya yang banyak, ya kan? Terjadi jangan sampai energi itu negatif, harus positif, maksudnya harus seimbang. Intinya mah ini kali ya, karena karbo kan tenaga tuh, ya mesti kuat buat ngedenya. Untuk kebiasaan makan sapinya nggak perlu diubah ya, tetap misalnya setiap hari segitunya aja, yang penting dijaga aja ya. Perubahannya gini, manajemen perubahannya itu dirubah. Kalau mau melahirkan, rumputnya lebih tinggi, proteinnya diturunkan. Jadi masa-masa transisi itu sebenarnya untuk sapi melahirkan itu 3 minggu sebelum melahirkan. Oh, dari 3 minggu sebelum lahiran. Itu harus dirubah, tapi yang merubahnya jangan langsung blek gitu ya. Tetap harus pelan-pelan bertahan gitu. Maksudnya rumputnya dinaikkan dengan dedaknya diturunkan, tapi pelan-pelan selama 3 minggu. Nanti setelahnya itu 3 minggu setelah melahirkan itu baru nanti dinaikkan lagi pelan-pelan gitu. Jadi masa transisinya 3 minggu sebelum. Berarti dari 1 bulan sampai 8 bulan normal aja. Normal aja. Nah, intinya gini, men.
Kalau dokter, oke lah, tahu nih 3 bulan mau lahiran nih. Nah, orang awam gimana nih? Ih, kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu Itu kan? sapi udah hamil atau enggak gimana? Oh ya hamil kan itu hamil. dia. Hamil. Kita nggak tahu kan? Oh 3 minggu lagi nih, beranak nih kan? Iya gimana tuh patokannya tuh? Nah, Pinter lu kadang-kadang ya? Apa sih? benar. Kalau untuk sapi-sapi, biasanya kan kita seumpama perkawinan IB, kita udah tahu dong pencatatannya. Kapan penghitungannya, gitu kan, penghitungannya biasanya sudah tahu. Nah, kalau kita beli di pasar, Kan nggak tahu tuh. udah hamil ya, udah bunting, itu nggak tahu kapan sih ini. Nah, tanda-tanda mau melahirkan 3 minggu itu sudah ada sebenarnya. Dari kita lihat postur tubuhnya, seumpama dia sudah melengkung belakangnya. Oh, ada hitungannya itu. Iya, maksudnya lihat dari Proses. luar eksternal tubuhnya. Kalau kita nggak ada recording, Apa data dari apa? luar tubuh sapi bahwa dia itu sudah 9 bulan. Nah, penampilan sapi umur 9 bulan itu. Nah, terus ambingnya itu sudah turun. Susu ya. Ambingnya itu sudah turun biasanya. Udah mulai ini. Nah, kalau dipres dia sudah keluar air susu. Baru digeber tuh rumput. Iya, mau 9 bulan itu udah kolostrum udah turun tapi dia belum lahir. Itu sudah turun. Nah ini pertanyaannya nih dok nih. Rumput apa aja atau ada rumput khusus? Karena kebetulan kan saya tadi baru ngobrol sama Pak Dayat nih. Ada namanya rumput lapang sama rumput unggul. Yang mana nih kasih? Ya, yang dikasih tetap banyak rumput unggul. Rumput unggul tetap, maksudnya ya? rumput gajah. Bukan seperti ini lah. Tetangga boleh nggak dok? Gajah, rumput tetangga. Ini penonton mau Jangan ya? dah. Apa itu nih? Rumput tetangga biasanya lebih hijau. Itu pengalaman pribadi di kompleknya kayaknya. Berarti rumput unggul ya. Dan juga untuk teman-teman yang belum mengetahui sapinya itu mau lahiran berapa minggu ya bisa dilihat tadi ya. Dari penampilan luarnya gitu. Seperti apa tadi badannya udah Susunya turun. Susunya turun. Dekat susunya dia bilang tadi. Susu ya. Gak ada ilmiah. Jangan susu Jadi ya. kalau ada yang Ilmiahnya susu apa sih kalau binatang? Oke, Iya, pertanyaan lagi nih dok nih. Seandainya kan kita nggak tahu nih si sapi ini apa istilahnya telat kita ngasih rumput, ngasih pakan bagusnya. Itu ciri-cirinya apa ntar dia? Nah, takutnya nanti kalau terjadi ketosis kita kebanyakan konsentrat, takutnya ini mau lahiran nih, udah kasih konsentrat yang banyak aja, ya kan? Salah langkah. Biasanya salah langkah kan. Itu nanti dia akan menerima ketosis. Ketosis itu apa? Ketosis itu kayak kembung, Tadi, jadi nggak mau makan. nanti nggak mau makan dianya, kan padahal ini. Nah, kalau ketosis dia nanti bau nafasnya si sapi itu bau keton, karena itu kan perombakan protein ya, bau ya, bau sapi ya. Nah, urinnya juga bau keton nanti, nggak mau makan, bau keton. Keton itu kayak urea. Tahu urea? Nah, keton urea itu dia akan menyebabkan imunitas sapi itu akan turun. Nah, makanya kalau kebanyakan konsentrat tuh seperti itu dia nggak mau makan. Jadi harus banyak rumput, ya, karena makanan pokoknya adalah rumput. Jadi misalnya berarti dampaknya nanti di sapinya akan jadi kurus ya? Gitu Iya, jadi nanti mempengaruhi BCS-nya itu tadi apa namanya? Gemuk, kurus gitu loh, karena energinya kan mesti diambil. Jadi badan kurus, perut iya saya kembung. Iya di scoringnya. Berarti saya pernah lihat di kampung saya terutama ya, kalau udah sapinya lahiran tuh induknya tuh jadi kurus. Iya sih. Kampungnya mana, Bang? Talung. Kamu suaminya nggak pulang-pulang ya, jadi kurus tuh. Tanduknya jadi 4. Nah, tanduknya. Iya, tanduknya di depan sama belakang. Ini benar tuh bego-bego ini. Iya, emang. Nah, jadi itulah akan mempengaruhi. Nah, itu tadi, Bang. Itu energinya itu ngambil dari tubuh si sapi itu. Makanya lemaknya itu diambil untuk kebutuhan, untuk kebutuhan dia melahirkan. Makanya jadi kurus. Biasanya pasti akan kurus kalau terjadi tadi energi yang tidak seimbang, yang sampai negatif itu akan mempengaruhi skor tubuh, maksudnya mempengaruhi kurus nanti, dari gemuk ke kurus kan pasti. Jadi dari tanduk 2 ke 4. Tanduk 4. Keren dong. Itu gimana misalnya kalau udah terjadi nih
si sapinya udah Kurus. tangkapan udah kurus. Apa penanggulangannya misalnya biar sapinya gemuk lagi gitu ya kan. Setelah gemuk lagi itu gimana? Setelah nanti Setelah kurus. setelah kurus, maksudnya setelah partus. Mau memperbaiki. Setelah partus baru nanti kita memperbaiki konsentratnya dinaikkan. Setelah kurus baru kasih konsentrat lagi. Iya, tapi sebenarnya nah ini loh petani-petani atau teman-teman semuanya, kenapa sih kita wajib untuk mengetahui kapan sapi itu melahirkan itu butuhnya apa? Karena sapi itu nggak bisa langsung nyerap cepat. Nah, Apa nih? makanan Oke. penyerapan itu nggak cepat, makanya dia itu maintenance sedikit-sedikit. Nah, penyerapannya itu juga sedikit-sedikit. Kita kalau mau pengobatan atau habis kurus langsung cepat biar gemuk kayak dipompa ya nggak bisa. Makanya kita harus mengatur dari awal kelahiran biar petani-petani tahu. Karena nggak bisa pengobatan secara spontan. Gimana sih cara menggemukkan Berarti sapi nggak secara ada. 1 jam? Ya nggak bisa. Biarpun makan banyak tetap nggak bisa. Gelondong. Iya ya. Jadi kenapa sih kita wanti-wanti dari jauh-jauh hari pemeliharaan, makanya ini. Kalau sudah terlanjur kurus ya itu resiko nanti Tapi bisa ambruk lah. diperbaiki, Dok. Ya. Bisa diperbaiki ya, maksudnya udah kepalan kurus ya, kita mau bikin dia gemuk lagi, Ya, bisa. tapi perlu waktu, Perlu waktu. tetap Berapa perlu lama? waktu. Bisa 2 bulan, 3 bulan. Tapi kalau sudah lahir terus dia sudah ambruk, ya udah, itu resiko kaling nanti akan dipotong dan sapinya bisa menyebabkan sapinya ambruk atau hipokalsemia, kekurangan kalsium. Oke. Jadi resiko penyakit kalau energinya atau kalsiumnya tidak mencukupi itu sapi akan ambruk. Dan Dan- habis kesedot ya. Ya, dan disedotnya kan itu pelan-pelan sebenarnya. Nah, pengobatannya juga akan pelan-pelan. Butuh waktu 2 bulan, 3 bulan baru nanti balik lagi. Kayak lebih baik mencegah, kita memaintain dari awal. Iya. Ada nggak misalnya nih dia bunting ya, takutnya dia salah makan rumput, misalnya jenis rumput yang bikin dia entah ini ya keracunan gitu. Kita kan banyak juga peternak-peternak itu yang sapinya diumbar gitu ya, takutnya kemakan ulat. Bulu gitu Bulu, keracunan. ya. Protein itu. Ya gimana itu dok? Iya, kalau keracunan makanan atau apa waktu sapi ini bunting. Nah itu kan ya itu nanti akan mempengaruhi imun si sapi itu. Maksudnya seumpama dia keracunan, dia kembung dan lain sebagainya, itu akan menyebabkan keguguran, belum waktunya. Oke. Gitu. Kalau metabolismenya nggak benar, karena waktu persiapan melahirkan 3 minggu sebelum melahirkan sama 3 minggu setelah melahirkan itu kan masa-masa transisi. Semuanya berubah. Untuk metabolisme makanan berubah, metabolisme imunitas pasti berubah, dia makin ngedrop. Terus metabolisme hormon, kan kita membutuhkan hormon-hormon untuk kelahiran, itu akan berubah semuanya. Nah, adalah seumpama tadi rumput yang keracunan atau makanan keracunan atau infeksi apapun, itu kan karena imunitas rendah, ngedrop. Nah, itu akan menyebabkan keguguran cepat daripada sapi yang sehat seumpama racun makan daun singkong sianida. Ya kan, daun singkong itu kan kandungannya sianida. Tahu kan sianida? Masa iya? Siapa? Kopi. Siapa tuh Jessica? Nah, udah bebas loh. Udah bebas loh. Apa sih? Nah itu, kalau sapi yang sehat makan daun singkong 1-2 itu nggak apa-apa, sehat. Itu nggak masalah, dia nggak akan kembung dan lain sebagainya. Tapi kalau sapi itu lagi mau melahirkan, imunitas cuma makan 1 helai aja, dia akan keracunan dan jatuh. Bisa keguguran, malah bisa mati. Lebih riskan ya? Itu Iya. penanganannya nggak bisa udah kalau. Iya, karena udah riskan, karena emang imunitas itu kan rentan, udah turun. Jadi dok, kan ada kita tuh kalau udah keracunan tak dibiarin aja gitu, nggak ada tindak lanjutnya gitu ya. Ya harus pertolongan pertama sih Bang, tetap kita pencegahan untuk sapi-sapi keracunan, ada dikasih obat-obat tradisional ataupun obat medis, ya langsung hubungi dokter hewan terdekat. Hubungi dokter hewan terdekat. Ya. Dok, ada pertanyaan lagi. Ini kan kita ada tuh sistem yang sapi di Umbar. umbar itu. Nah, sapi Diambur. di ladang. Bahasa mana diambur? Diumbar. Apa namanya istilahnya? Di range, Ah, di nih, umbar. di Kita kan umbaran. Di Apa ambur ya?
diabur, kita kan saya ada sapi hamil tapi diabur, kita kan nggak bisa kontrol makanannya, dia bebas. Apakah harus saat hamil ya harus diikut kurung? Iya, benar. Kalau sapi-sapi sudah mau melahirkan itu harus Baiknya. dikarantina sebaiknya. Karena kita untuk memonitoring nanti kalau mau melahirkan, oh pedetnya seperti apa, penanganan dan lain sebagainya. Tetap harus dikarantina. 8 bulan itu udah harus langsung dibuatkan tempat untuk melahirkan. Oh, berarti nggak cocok di sistem abur gini ya kalau lagi hamil ya? Kalau untuk hamil muda 1 sampai 18 oke nggak ada masalah. Nggak apa-apa diambur, tapi nanti kalau Sebulan sudah sebelum itu sudah baru dikarantina. Karena emang bagus sapi-sapi bunting yang diumbar itu dia bagus dan akan kelahiran normalnya itu lebih besar kemungkinan lahir normal daripada nanti seumpama distokia itu susahan untuk melahirkan karena nggak ada olahraganya, exercise-nya gitu loh. Oh iya. Jadi tetap harus mereka bergerak. Gitu ya, bergerak. Banyak istilah-istilah ini ya, istilah susah ya. Harus bergerak. harus bergerak. Kayak mama muda bergerak. Kan ibu, nah ibu-ibu hamil itu kan harus olahraga kan, jalan gitu iya, ya, memperlancar ngepel. semuanya. Iya, Sama tetap berarti ya? sama kan kita Sama. untuk melakukannya. Mama muda. Ada lagi kan nih? Macan. Kalau Mau cantik. sapi yang warnanya hijau apa dok? Apa sapi? Sapi dong hijau dok. Kalau sapi yang warnanya merah, Apa? tidak motornya hijau. Kita sapi yang makan stroberi, sapi hijau, sapi yang suka Ada aja maca kan gitu gantungan loh. kunci. Berapa lagi kan saja? Nah, gini nih, kalau tadi mendeteksi sapi yang 3 mau minggu lahiran. sebelumnya. Sekarang yang hamil muda mendeteksinya kan sekarang lagi mau lebaran haji ya. Kan biasanya tuh banyak sapi-sapi ya. Takutnya kalau ini hamil udah disembeli gitu ya. Jangan nanya saya sama itu. Sapi kurban itu ya sapi jantan lah. Jadi sapi nggak ada betina. ada yang betina. Emang ada betina? Disumakan untuk ini tuh jantan loh, Ada yang betina. kurban. Hah? Ada Ada? ya? Kadang-kadang ada. Oh. Ada. Kalau di RPH mungkin bisa, kalau untuk kurban itu betina. Oh misalnya nih, Bang. jangan bicara Iya. dulu, ada coret tuh. Jangan, jangan ya masukkan dia itu. Jangan. Editor tadi edit ya, bisa ngomong aja. Betina apa jantan? Hah? Itu belakang betina apa jantan? Jantan. Tadi ngomongnya betina. Dicoret aja. Ini Batal ya. betina nanya. Maaf, Makanya maaf. jantan. Coba ntar ditut. Gitu ya. Ya RPH deh, dia bicaranya Nah, di kalau RPH. RPH. Nah, di RPH misalnya nih, hamil muda kita nggak tahu. Nah. Maaf ya, Biasanya nangis terus tiap malam. baby blues Aku gitu ya. kotor gitu ya. Gini. Sebenarnya sapi-sapi saat mau melahirkan itu sapi itu mengalami stres oksidasi, stres. Mau manusia nih, dia pasti akan stres semua kepanasan dan lain sebagainya, nggak mau makan dan sebagainya. Itu karena kita bisa menaik dengan vitamin karena antioksidan sama oksidan. Kita itu membutuhkan vitamin antioksidan, seumpama ini kita menggunakan selenium. Apa itu? Selenium itu mineral kayak vitamin. Kita itu membutuhkan vitamin kayak kalsium, kayak selenium, kayak vitamin A, vitamin D, kayak gitu butuh. Itu asupan selain makanan pokok yang rumput tadi loh. Itu bentar, Dok. Kita harus ada vitamin. Nah, vitaminnya tuh dalam bentuk pil atau makanan ya. apa? Bisa Serbuk dijelaskan. bisa berbentuk serbuk yang dimakan bareng sama dia campur. minuman, nah dicampur atau lain sebagainya. Mudah ditemukan. Nah dicampur. Wah, Nah seperti itu ya. Jadi Itu di kita mana? Belinya di mana? banyak di pet shop dan lain banyak. sebagainya. Jadi intinya satu rumput hijauan sama tadi mineral atau vitamin itu perlu karena untuk mengurangi stresnya tadi. Karena sapi-sapi itu kan stres. Jadi vitamin itu merupakan antioksidan. Wajib dikasih tiap hari. Iya, biar dia menurunkan oksidan. Tiap Kayak radikal bebas itu loh harus diturunkan. Tiap hari. Ya enggak, paling enggak 2 hari sekali. jelaskan coba. Nah itu ya teman-teman semuanya, untuk persiapan melahirkan itu di samping makanan pokok berupa hijauan tetap butuh vitamin atau mineral yang merupakan antioksidan. Karena sapi-sapi itu membutuhkan energi dan imunitas yang tinggi,
harus tinggi untuk persiapan. Untuk vitaminnya ada di bawah kolom bawah Nah. sini tokonya. Ya. Nanti editor yang nyari di Google Tokonya ada di bawah sini ya, tinggal diklik aja. atau membantu kali namanya apa? Iya itu selenium aja. Selenium itu Selenium. semuanya ada mineral di sapi, di mineral-mineral blok atau bubuk itu ada semua selenium sama vitamin-vitamin yang dibutuhkan pada saat melahirkan. Untuk harganya mahal, Enggak. terjangkau ya? Terjangkau oleh petani. Nah, Petani peternak. peternak. Nah, maksudnya itu kan harganya terjangkau dan murah. Nah, itu sebenarnya mulai dari awal kebuntingan itu sudah dikasih. Paling enggak dua minggu sekali, habis itu seminggu sekali. Nah, waktu pas mau melahirkan baru 2 hari sekali. Oh, lebih Nah, intensif. Nah, Ya. lebih intensif. Karena kan kita tidak membutuhkan protein yang tinggi kalau sebelum melahirkan. Setelah melahirkan baru proteinnya tinggi. Dihajar lagi protein tinggi. Ya, untuk produksi susu. Ya, jadi teman-teman peternak semuanya harus memperhatikan waktu-waktu yang itu tadi, masa-masa transisi, yaitu merupakan negatif energi balance. Ya, jadi jangan sampai energinya itu negatif. Nah, kita harus manajemen pakannya sama vitaminnya. Pakannya itu harus hati-hati tadi, ya. Harus yang mengandung energi yang tinggi. Misalnya tadi rumput, jangan protein. Ya, terus kemudian sama vitamin ya. 2 aja manajemen pakan yang energinya tinggi, jangan protein tinggi. Energi tinggi sama vitamin atau mineral tadi. Setelah melahirkan baru dihajar protein tinggi Yes, lagi. iya. Itu kalau ini Energi balance dok ya. Iya, negatif energi balance itu itu sama aja ya. Maksudnya kalau sapi betina yang anaknya ini betina atau jantan sama ada- aja. sama aja ya. Gini maksudnya? Maksudnya gini, Maksudnya kalau jantan anaknya tuh jantan atau betina, itu makanya perlakuannya beda. Oh. Enggak, perlakuannya sama. Sama? Sama kan sama. sama aja berarti. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh kan kalau manusia kan beda-beda. Itu setelah melahirkan dihajar protein tinggi itu ngaruh juga buat susunya bagus. Iya, susunya harus produksinya tinggi karena awal dia kan kolostrum. Kolostrum itu isinya kan antibodi yang diperlukan oleh pedet. Jadi nggak usah pakai obat dan lain sebagainya, pakai antibodi yang kolostrum susu pertama. Habis itu kan nanti makin lama kan produksi susunya harus tinggi karena pedetnya juga pasti asupannya juga banyak kan. Jadi penyerapannya produksi tinggi. Nah, kalau tidak diimbangi dengan protein tinggi tadi sama, dia akan menyerap protein-protein yang ada di tulang ataupun di daging kita untuk produksi susu dikasihkan ke anak. Nanti Anjlok. bisa ambruk juga induknya. Ini Kurus. berlaku untuk semua bangsa rumput sapi atau Lu ngomong bangsa gitu, sapi, bangsa jin. kambing, bangsa bener, ruminansia Bangsa jin. beneran, Mas. Tadi kan gue bikin aplikasi jenis disalahin nanti bangsa atau rumpun. Iya, Berlaku semua, berlaku semuanya. semua jenis. Semua jenis ruminansia, untuk ruminansia Mau besar, limosin, mau Bali, iya, mau apa. bangsa sama semua. Ih, gue pinter ding ya. Yes. Jarang-jarang loh. Itu kalau misalnya nih, kalau saya nggak tahu ya, kalau sapi udah lahiran itu dibiarin aja atau ditarik atau gimana ya? Nah, itu. Sapi sebenarnya kalau dia sudah partusnya lahirnya normal, dibiarin nggak apa-apa. Dia akan kalau energinya energi kuat, bagus, ngerjen, dorong. dia akan ngerjen dengan normal dia. Tapi kalau energinya kurang sampai negatif, Bantu. tetap bantu tarik. Oh, bantu tarik ya. Tetap bantu tarik. Ini udah habis. Oh ya. Apa sih? Terima kasih ya, Masya Allah. Nyuri panggung mulu dari tadi deh. Oh, Ya, tetap berarti ya. Melihat kondisi si induk juga ya. Iya, tetap energi tadi, Bang. Kita harus memperhatikan energi. Berarti ngaruh dok ya tadi ke Iya. saat energinya kurang asupan rumputnya, makanya dia dorongannya keluar, maka dibantu. Iya, kan untuk bantu kontraksi. Kalau udah energinya ngerjen bagus, itu. didiemin aja ya. Didemin aja, Oh, kita kita tinggal tinggal- ngelawanin aja, kita Sama ya? ngelawanin aja. Kepala duluan atau kaki duluan ya? Kalau Kaki sapi. duluan, kaki baru. Duluan. Oh, beda ini sama manusia posisinya ya? ini, Manusia kepala. beda. Tapi ada kasus kaki. Aseng dia.
Tolong Itu- ditulis deh. It- itu sapi normal itu namanya ya. Tapi Kelahiran nggak ada yang normal. sungsang juga, apa Samsung ya? Sungsang. Susah. Ada itu namanya Bener itu sungsang distokia. ya? Sungsang ya? Itu adalah Samsung. distokia. Distokia Sungsang, itu iya. kelahiran Sungsang. Sungsang. susah mengalami kelahiran. Saya tuh kaki belakang duluan sama kaki depan kayak begini. Iya, kalau Nah, itu sungsang ya. Ada kasus kayak gitu ada. Ya, tapi kalau kaki belakangnya normal, dua-duanya itu dinamakan tetap normal. Biarpun kakinya duluan, Tapi tapi kaki belakang kaki dua. dua-duanya gitu dia normal. Jadi Oh, berarti dia mau begini ntar kaki keluar dulu, tuh. kaki Ya. tangan dulu ya. Kalau kaki depan dan tangan dulu apa kaki depan dulu atau apa namanya kaki belakang, tapi dengan posisi yang ini tetap dibilangnya Tapi dia rata-rata normal. kaki belakang dulu. Rata-rata Kaki kaki depan. depan. Di depan ya. Kaki depan. Begini meluncur, Nah, meluncur. meluncur. Begini. Itu normalnya Yang kaki sungsang depan itu kaki biasanya. depan. Siapa tahu sapinya takut ketinggian, keluarnya kaki dulu begini nih. Oke, makin ngaco. Ya, aduh. Ada lagi? Makin panas ya bicara. Ada lagi nih. Dah gimana Sebelum apa kita lagi? bercanda mulu. Gini, kalau saya sih ngelihatnya gini. Biasanya tuh ada nih. Ini bahasa ini lagi ya, mitos atau fakta. Iya. Senang Mitos gue atau fakta bahas mitos sama fakta bagian gue mulu. Apa? Ini kita punya sapi betina, badannya kecil dong. Hmm, Terus kita mau ngawinin lah, apa sih istilahnya? mengawinan. Tapi si pengennya gede. jantannya tuh gede. Heeh. Itu gimana no? Aman atau gimana? Ya nggak aman dong. Pastinya kita harus menyamakan dengan postur tubuhnya. Seumpama Berarti sapinya betinanya kecil, ini pejantannya yang besar gitu kan. Iya, iya. Jangan kalau kawin alam lebih kasihan. Kalaupun kawin nanti di IB, biarpun spermanya yang ditembak kecil, tapi nanti yang lahir itu nanti akan pedetnya besar. Nah kalau pinggulnya kecil, itu tadi Akhirnya di akan mengalami sesar. distokia dan disesar. Tetap jadi kalau bisa dengan bangsa yang kecil, kawinlah dengan bangsa yang kecil juga. berarti fakta kalau ya, enggak, teman-teman itu ya. nanti akan disesar. Ya, Mm-mm. berarti kita melihat Mengalami. juga kondisi sapi kita ya. Mm-mm, benar. Jangan lihat mau sapi gede, tapi sapi kita yang betina kecil gitu. Mm. Tapi kan rata-rata pasti peternak pengen anaknya Nah itu, besar. jangan Iya, itu. jangan seperti itu. Jangan seperti itu berarti. Ini yang Itu perlu nanti digarisbawahi faktanya juga. Akan Stabilo. merugikan. Gak boleh gitu ya. Iya, nanti kasihan nanti seumpama mau yang besar. Nah, takutnya yang dikorbankan induknya nanti yang kalah, energinya Ketarik semua, kurang. Terus nanti waktu melahirkan dia harus sesar, seperti itu. Biayanya nggak murah juga sesar ya. Nah, Sapi nggak ada melahirkan dua ya kayak kucing gitu, enggak ya? ada, Ada? sapi ada. Namanya kasus apa tuh, Dok? Fremartin, ada Fremartin itu jantan betina. Maksudnya kira-kira? Jadi, Kembar tapi jantan betina dampit. Itu Oh. biasanya nanti ada kelainan di reproduksinya yang betina. Tapi kalau jantan ataupun betina Aman. anaknya kembar aman, gak ada masalah. Kalau betina jantan Nah, itu bermasalahnya di sapi betinanya, anak pedet punya yang dua kelamin betina. ntar. Bukan, dia nanti Bukan. 90% Lepaprode. 90% organ reproduksinya tidak lengkap. Ah. Dia kadang tidak punya kandungan. Ya. Cuma nyampe di vaginanya aja. Oh. Gak punya Dua kelamin mau bela diri gitu. Ubah. ya mungkin itu ya biar nggak melebar-lebar, pokoknya kita fokus di persiapan melahirkan itu dulu. Nah, menurut Iya, dokter nih ada sekarang nih peternak di Indonesia sudah notice belum sih, udah sadar belum sih akan Iya, harus kesalahan peternak biasanya. Ya. Kalau untuk persiapan peternak di kita sudah sadar. sudah. Kapan? Iya, tapi ada sedikit kesalahan tadi. Pas mau melahirkan malah dikasih konsentrat yang tinggi. Nah, itulah Itu kesalahan. kesalahan paling Banyak. Dan karena ini mau melahirkan nih, Harusnya langsung bagus. mau makanan nih, harus salah. Harusnya habis melahirkan baru makanan, bukan makanan. Semua makanan bagus ya. Cuma salahnya itu loh. Tadi loh hijauan Iya, itu loh. hijauan. Karena pikirnya kalau mau melahirkan itu konsentrat itu lauk gitu loh. Padahal itu lauknya itu nanti malah bisa menyebabkan ketosis itu tadi. Kembung. Dan nggak mau makan. Nanti malah energinya kurang. Iya, nanti. padahal sapi itu kalau udah dikasih rumput aja,
dia sudah menghasilkan energi karena yang dibutuhkan itu energi dulu. Mau melahirkan tuh energi, bukan protein, energi. Gimana kalau ini? Kalau sapi yang biasanya dikasih jamu? Ya, jamu kenapa? Jamunya apa dulu? Ya, Jamu Jamunya banyak, Ding. Madu, Jamu. telur gitu. Itu mah ini loh. itu energi. Lo mah ini sapi karapan sapi ini ya balapan sapi. Enggak. Nah, Saya ini itu- tanya aja itu berefek enggak gitu. Nah, nggak apa-apa. Itu berefeknya itu jamu-jamuan semua gula, telur dan lain sebagainya. Itu setelah melahirkan, Bang. Itu Oh, kan berarti protein nggak setelah apa-apa. melahirkan. Nggak apa-apa, emang perlu setelah Dia suka melahirkan. dicekokin gitu kan. Tapi kalau sebelum melahirkan ya jangan kirain jamu-jamu kayak kunyit dan lain sebagainya itu kan Tapi sebenarnya untuk- aman jamu-jamu aman, gitu buat aman, buat nggak buat apa-apa. sapi. Dan Iya, juga nggak apa-apa. berefek ya. ya berefek kalau untuk energi yang cepat ya itu nggak apa-apa dikasih. Hampir lupa. Dikasih. Daya tahan Ini berlaku buat kerbau juga gak? Iya, kerbau Oh, sama. sama Kerbau sapi itu Rumit. sama perlakuannya Kerbau, ya. sapi, kambing, domba itu Kerbau sama ya juga. bisa. Oh, rumput aja itu. Rumput ya, jangan lupa untuk persiapan melahirkan. Setelah melahirkan langsung genjotlah protein. Oh, sama ini buat pesan juga kayak ini sapi ini lagi hamil lah. Ya kan? Bunting. Bunting, sorry bunting. Lu sih nggak dengerin Oke. bunting. Bunting ya, bunting. Kan biasanya kalau di daerah tuh sapi itu dipakai bajak sawah, ya kan? Kerbau Baik. kali. Sapi. Ada kerbau, ada sapi. Ada Ada juga? Itu baiknya aman nggak dia di kehamilan bulan-bulan pertama? Hamil muda. Hamil muda suruh bunting kerja. muda, bunting muda. Bunting muda suruh kerja. Iya. Suaminya kemana itu? Kayak gitu aman nggak? Ya kan? Iya, nggak aman. Jadi kalau untuk sapi-sapi bunting, itu kalau sudah positif bunting, ya jangan dipekerjakan. Nah, Ya, itu. Penting jangan ya. dibuat untuk sawah itu apa? Bajak. Bajak. Jangan Berarti digunakan digaris untuk bawahi juga bajak. buat Iya. teman-teman petani, peternak. Iya, sapi-sapi pejantan lah yang ini, terutama sapi-sapi pejantan bolehlah untuk bekerja. Sapi betina janganlah Tuh, untuk produksi berarti anak aja. Enggak sapi nggak manusia, ya jantan yang cari duit. Jadi intinya, yes. intinya kalau dia udah positif bunting, berarti udah nggak boleh dipekerjakan ya? Ya, jangan pekerjakan. Oh, Karena akan energinya nanti akan terkulas dari untuk kerja, bukan untuk betul. mengatur kelahiran, untuk mengatur pertumbuhan pedetnya gitu. Berarti sapi bunting tuh sapi kerbau bunting harus diistimewakan ya. Iya dong, sama seperti kita, betina-betina yang bunting harus bagian diistimewakan ini- ya, teman-teman. Bagian ini boleh dipotong nggak? Anda? Ya, jadi betina-betina bunting harus diistimewakan. Oke, closing. Ah. Closing. Udah cukup nggak? Kira-kira 5 menit lagi katanya. Closing statement. Ada yang mau nanya nggak? Awal nanya tuh. Sapi boleh dikasih kayak Lipovita, Keratin Keratindeng. Janganlah itu kan, kalau seperti itu dia akan menghasilkan alkohol biasanya ke rumennya. Dia akan menyebabkan gas. Kalau untuk seperti itu. Kembung juga. Iya. Oke, sudah dijawab. Ada lagi mau bertanya? Oh, supaya sudah tidak ada. Oke, Nah, kita gini, saya pertanyaan Ada ternyata. terakhir ya. Yes. Kalau sapi yang menyusui, aman nggak dikonsumsi? sapi menyusui Sapi, apanya kita yang motong, kita makan. Kan ada tuh biasanya. Oh, maksudnya dikonsumsi dagingnya dipotong. Oh, aman nggak apa-apa. Ya enak-enak aja sih buat kita mah ya. Enggak, maksudnya ada larangan gitu, nggak boleh gitu kan. Hukumnya ada mungkin, undang-undang Iya, ada. kalau untuk larangan di kita, kan sapi-sapi betina produktif itu tidak boleh dipotong. Apa dulu? Dok, Sapi-sapi- apa sih? Siwap. Siwap kan? Lo nggak tahu kan lo? Enggak. Pinter gua. Ada siwap. Apa siwap? Siwap apa dulu? Sapi. Sapi, sapi, kerbau. Indukan wajib bunting. Oh, sapi itu Nah. kan. Jadi Sapi indukan wajib bunting itu sapi-sapi produksi yang bisa beranak itu jangan dipotong. Oh. Tapi kalau sapi-sapi yang sudah afkir, sudah tua, Boleh. betina dipotong boleh. ada hukumnya kan? Iya, ada Siwap itu. peraturan perundang-undangannya emang nggak boleh dipotong. Sudah terjawab Bung Ading? Siap, Setelah pertanyaannya sudah jelas? sudah jelas. Oke. Oke, sekarang waktunya kuis. Nggak ada kuis-kuisan. Nggak ada, kita nggak pakai kuis-kuisan. Nggak ada. Nah. Oke, buat kawan-kawan peternak di seluruh Indonesia, jagat raya dunia galaksi,
kayaknya udah banyak ya ilmu yang kita dapat Ya. ilmunya. Betul, sangat Dari penting. bagaimana memperlakukan si sapi bunting nih. Ya. Kuis dapat handphone. Apa sih? Nggak ada. Oke, kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya yang akan lebih menarik. Tentunya pastinya. Kan? Ya, sama narasumber yang lebih kece lagi ya tentunya ya. Berarti ini kurang kece? Enggak, ini kece dong. Jadi narasumber kita tuh kece-kece dari awal. Dari awal udah mantap-mantap. Oke, sampai jumpa lagi. Jumpa lagi bersama saya Zalfusana. Ya, aku lupa lah. Zalfusana dan kawan saya. Ading. Dan bintang tamunya. Dok Walid. Nah, Dadah, ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Santai kan? Wow.